Dan tiba-tiba Nanda ini menembangkan lagu Jawa, seolah-olah Nanda ini seorang sinden di dalam pertunjukan wayang, sambil dia ini menunduk terus. Ono Renongi. Dodok dan Bambang ini saling menatap, dan mereka berdua sadari betul ini bukan Nanda. Bambang ini mengamati lagi. Ini benar, ini gubuk kayu tua. Di depannya 6 anak kecil sedang duduk melingkar, dan Bambang ini mendengar. Di situ mereka ini seperti sedang memainkan permainan jelangkung. Mereka sambil tepuk-tepuk tangan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Dan tidak begitu lama, salah satu dari anak kecil itu menatap dengan cepat ke arahnya Bambang. Sambil mereka ini nunjuk-nunjuk. Hehehe, jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dituturkan oleh rencang kita yang bernama Mas Bambang, berdomisili di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, kenapa saya panggil ini dengan nama Mas Bambang, ada masnya gitu? Karena beliau ini bisa dikatakan adalah seorang pendaki senior dan sudah veteran di masa sekarang, tahun 2024. Jadi udah kantung keril gitulah, udah tidak naik gunung karena beliau sibuk bekerja dan juga menjadi seorang kepala rumah tangga. Seperti kisah yang dituturkan kepada kami, ditulis dan dikirim melalui email, beliau ini menceritakan di tahun 2001, sudah sangat lama. Beliau ini sempat mendaki ke Gunung Sumbing via jalur legendaris Batur Sari bersama 2 orang temannya yang bernama Dodok dan Nanda. Nah, dalam pendakian mereka bertiga, khususnya Mas Bambang ini, beliau sempat mengalami banyak sekali kejadian aneh dan ganjil. Sempat pula Mas Bambang ini sampai tersesat seorang diri di hutan dari Gunung Sumbing. Dan ternyata semua yang sudah dia alami di sana ini gara-gara kesalahan dari Mas Bambang ini sendiri. Nah, kira-kira seperti apa kisah lengkap dari pendakian Mas Bambang, Mas Dodok, dan Mbak Nanda ini di Gunung Sumbing via jalur legendaris Batur Sari? Nah, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah mereka ini alami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena cerita ini segera dimulai. Oke, jadi kisah berawal dari 3 orang sahabat bernama Bambang, Dodok, dan Nanda. Nanda ini cewek sendiri. Mereka semua berasal dari satu kota yang sama, yaitu Purwokerto. Nah, menurut pengakuan dari Mas Bambang yang mengirimkan cerita ini kepada kami, mereka bertiga ini udah sering kali naik gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Jadi bisa kami simpulkan di sini, berarti mereka di tahun itu 2001, mereka bertiga ini adalah pendaki yang sudah berpengalaman. Nah, di tahun 2001 itu ada satu rencana dari salah satu mereka yang bernama Bambang untuk naik ke Sumbing via Batur Sari. Dan rencana itu pun disampaikan kepada 2 temannya, Dodok dan Nanda. Dan di situ Dodok dan Nanda ini agak kurang setuju, terutama si Nanda yang cewek itu. Karena Nanda ini tahu mengenai info jalur Batur Sari itu. Kalau di tahun 2001, jalur Batur Sari ini belum resmi. Kalau toh nantinya mereka jadi naik ke sana, berarti mereka melakukan pendakian ilegal. Nah, yang ditakutkan oleh Nanda kalau nanti ada apa-apa di atas gunung gitu loh rencang semua, mereka akan sulit mendapatkan akses bantuan.
kalau di atas gunung ini ya mereka tersesat atau ada yang terkena hipo dan lain sebagainya. Akses bantuannya ini sulit. Karena seperti yang kita tahu, rencang pendaki, ketika para pendaki ini melalui jalur yang belum resmi atau bisa dikatakan ya, pendakian ilegal, itu kan para pendaki hanya meminta izin kepada warga setempat dari kaki gunung, lereng gunung, bukan secara resmi ke loket pendaftaran ataupun tempat perizinan daftar simaksi. Itu kan tidak ada. Nah, itulah yang diketakutkan oleh Nanda. Tidak ada tim SAR, tidak ada ranger dan lain sebagainya. Tapi karena Bambang ini meyakinkan mereka berdua kalau Bambang ini udah tahu jalurnya, karena memang menurut pengakuan dari Bambang, sebelumnya Bambang ini udah pernah ke sana dengan teman yang lain. Tapi si Dodok sama Nanda ini belum pernah ke sana. Bambang ini terus meyakinkan sampai pada akhirnya Dodok dan Nanda ini pun mau. Yang penting Bambang ini benar-benar tahu jalur di sana. Akhirnya mereka ini bersepakat untuk tetap naik ke Batursari walaupun jalurnya ini belum resmi. Nah, setelah bersepakat, berarti mereka ini akan berangkat jangka waktunya 2 minggu kemudian. Mereka ini baru akan berangkat. Jadi mereka ini masih punya waktu untuk mempersiapkan ya alat-alat gunung, peralatan pendakian, lalu logistik apa saja yang akan mereka bawa. Itu masih cukup panjang waktu untuk mereka tiba di hari H. Lah, di sela-sela itu pada hari Kamis si Bambang ini ngajak 2 temennya untuk nonton bioskop. Karena pada waktu itu ada satu film ini yang bisa dikatakan populer. Kalau bahasanya sekarang ini viral, lagi trending gitu. Karena memang kebiasaan mereka bertiga, hobinya ini selain naik gunung memang nonton film, dan genrenya itu pasti selalu horor. Nah, film itu berjudul Jelangkung tahun 2001 ini masih cukup tren lah, populer, itu viral. Kalau tidak salah yang main ini Mas Heri Panca. Mas Heri Panca ini dulu hostnya acara Dunia Lain yang ada di salah satu stasiun TV swasta yang ada di Indonesia. Sedikit informasi saja buat rencang semua yang belum mengenal Mas Heri Panca. Orangnya ini gundul dan dia ini wajahnya cukup misterius dulu kalau saya nonton di TV itu. Nah, belum lama ini memang muncul kembali Mas Heri Panca ini, dalam artian dipanggil di salah satu podcast. Kalau tidak salah, aku nonton ini podcastnya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Itu kan punya channel lagi kalau tidak salah, namanya Obrolan Santai. Itu Mas Heri Panca itu dipanggil. Dan ternyata lama tidak kelihatan, Mas Heri Panca ini mengalami sakit stroke. Dan ketika dipanggil di podcastnya Om Hao itu udah agak mendingan lah, alhamdulillah. Dan kita doakan semoga Mas Heri Panca lekas pulih dan bisa menghibur teman-teman lagi gitu dalam acara-acara misteri yang seperti sebelumnya beliau ini bawakan. Oke, sedikit untuk informasi saja. Lanjut ke cerita. Jadi kedua temennya si Dodok sama Nanda ini pun akhirnya ya wes ayo nonton. Karena memang kebiasaan mereka kan hobinya seperti itu. Nah, mereka bersepakat untuk nonton ini di malam minggu setelah mereka ini janjian di hari Kamisnya. Mereka nonton film itu Jelangkung tahun 2001. Setelah nonton, mereka ini pulang dan mampir ke salah satu warmindo, warung Indomie untuk makan. Setelah mereka selesai makan ini, mereka ngobrol-ngobrol. Dan ada satu kebiasaan lagi, mereka ini pasti berdiskusi habis nonton film. Semua film yang mereka tonton ini pasti mereka diskusikan, dari mulai alur cerita filmnya bagaimana, case para pemainnya bagaimana, lalu scene di film itu bagaimana, sinematografinya dan lain sebagainya. Nah, di situ mereka ini menyimpulkan bahwa Jelangkung ini pantas saja populer, trending, viral karena memang bagus. Jump scare atau ngaget-ngageti istilahnya dalam dunia film juga cukup banyak. Jadi penonton ini terhibur kalau nonton di bioskop. Nah, setelah berdiskusi itu, mereka tidak langsung pulang ke rumah. Bambang ini ngajak ngobrol si Dodok sama si Nanda ini. Tepatnya ini bertanya, menurut kalian Jelangkung ini sebenarnya ada nggak? Aku kok jadi penasaran, kata Bambang. Gimana ya ritual pemanggilan arwah itu? Apa benar memang bisa dilakukan? Kalau toh benar bisa dilakukan, aku pengen
nyoba, kata Bambang. Lah Nanda sama Dodo ini menanggapi dengan, wah gila kamu nyoba kayak gitu, nggak usah lah, meskipun kita penikmat film horor gitu kan, nggak usah nyobain yang aneh-aneh gitu. Nah Nanda ini menambahi, toh kalau kita nyoba, kalau nanti arwahnya jadi datang beneran, kamu itu mau gimana? Nggak usah aneh-aneh lah, udah namanya aja film digarap sama sutradara ya, memang kita biar bisa ngerasain atmosfer dari film itu, udah kamu nggak usah aneh-aneh lah pengen nyobain gitu. Bambang ini masih ngotot, aku pengen nyobain, kalau aku mau nyobain kalian mau nggak jadi partnerku gitu, jadi temanku buat nyobain itu kan harus dilakukan bersama-sama. Enggak lah, gila kamu, kata Dodo, udah kamu urungkan aja niat-niat seperti itu. Nah setelahnya mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Jadi sedikit untuk informasi rencang semua, mereka bertiga ini memang sebenarnya menyukai hal-hal yang baru gitu. Nah Jailangkung ini termasuk baru bagi Bambang, Dodo, dan Nanda ini, karena sebelumnya mereka udah tahu Jailangkung gitu, udah tahu kalau Jailangkung ini adalah satu permainan untuk pemanggilan arwah, tapi mereka belum terlalu mengulik ini Jailangkung ini apa, belum terlalu tahu sampai mereka nonton film itu, jadi mereka tahu, oh jadi seperti ini Jailangkung itu, sampai pada akhirnya si Bambang ini tadi tertarik. Berjalannya hari mohon maaf, hari pendakian ini pun tiba. Mereka ini berkumpul di rumahnya Bambang karena memang alat-alat gunung, logistik yang akan dibawa ini semuanya dikumpulkan di rumahnya Bambang. Setelah berkumpul, mereka pun langsung berangkat untuk menuju ke Batursari. Mereka naik sepeda motor dari Purwokerto. Si Bambang ini sendirian, Dodo ini boncengin si Nanda. Jadi mereka bawa 2 motor. Mereka berdoa dan langsung jalan untuk menuju ke Batursari. Nah dalam perjalanan mereka tidak ada kendala apapun, semuanya ini lancar-lancar saja. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di Batursari. Ketika sampai di sana, Bambang ini bilang sama Dodo sama Nanda, kita nunggu temanku ya, ini temanku udah tak hubungi gitu. Loh, kamu punya teman di sini? Ya aku punya teman lah untuk perizinan. Dulu pas aku kesini, itu aku kenalan sama dia, namanya Tejo. Ya seumuran kita gitulah. Tejo ini biasanya yang memberi izin kepada para pendaki gitu, untuk ya naik ke Sumbing ini lewat jalur ini. Jadi ternyata si Bambang ini punya kenalan di situ namanya Tejo, dan tidak begitu lama Tejo ini pun datang menghampiri mereka bertiga yang kondisinya udah di jalur masuk pendakian dari Batursari ini. Tejo ke situ, dan setelahnya Bambang ini meminta izin untuk naik gitu. Jok, ini ada yang naik nggak hari ini atau kemarin atau kapan gitu? Nggak ada sih, udah hampir 2 minggu ini sepi, nggak ada pendaki sama sekali. Ini kalian bertiga aja mau naik? Iya kami bertiga sih ini mau naik. Ya sudah, yang penting hati-hati, dan pokoknya kalau kondisinya tidak memungkinkan ataupun cuaca ini tidak kondusif, karena kita tahu di akhir tahun seringkali hujan, kalian lebih baik langsung mencari tanah yang agak landai ketika masih di jalur pendakian untuk mendirikan tenda atau bivak darurat ya. Jangan dipaksakan untuk naik kalau toh udah tidak kondusif, saran si Tejo ini. Oke siap. Nah setelah mendapatkan izin itu dari si Tejo, akhirnya Bambang, lalu si Nanda dan Dodo ini pun langsung memulai pendakian mereka. Mereka masuk ke jalur pada sekitaran jam 9:30 pagi menuju ke siang itu. Karena kondisinya Bambang yang udah pernah naik ke situ, Bambang ini jalan di paling depan, jadi navigator lah, penunjuk jalan bagi mereka. Di tengah ini ada Nanda, dan yang paling belakang jalan ini adalah Dodo, jadi sweeper jalan mereka. Jadi menurut pengakuan dari Bambang yang mengirimkan cerita ini, Mas Bambang, jalur ini memang ketika baru masuk ke jalur pendakian ini langsung disuguhi dengan vegetasi yang cukup rapat. Jadi semak belukar ini masih malang melintang di jalur, karena kemungkinan jalur ini kan jarang sekali dilewati oleh para pendaki karena jalurnya ini belum resmi pada tahun itu. Jadi mereka ini jalan, dan
membawa Bambang ini sebuah golok. Jadi golok ini digunakan dia untuk menebas jalur gitu. Ada akar-akar yang melintang ke tengah jalur, dia ini tebas. Akan tetapi menurut pengakuan dari Bambang, mereka ini menikmati betul pendakian mereka. Jadi karena jalur belum resmi, memang lokasinya ini masih sangat asri, rencang semua, masih hijau sekali, suara burung ini masih banyak gitu kan. Dan sedikit untuk informasi, di jalur Batursari sampai di tahun sekarang 2024 ini, sepengetahuanku memang banyak sumber mata air gitu di tiap jalurnya. Jadi untuk para pendaki ataupun rencang pendaki yang akan ke sana, sekarang udah resmi gitu, nggak usah khawatir, banyak sekali mata air di sana, nggak usah khawatir kehabisan air gitu loh. Oke, jadi mereka jalan. Setelah setengah perjalanan untuk menuju ke pos 1, ada satu keanehan yang ditangkap oleh Bambang pada waktu itu. Jadi yang tadinya langit ini cerah, kok tiba-tiba agak mendung dan memang nampak cukup gelap. Awalnya Bambang ini mikir, ini apa mau turun hujan ya? Tapi kok kabut juga turun dengan sangat tebal. Itu yang membuat dia ini menganggap itu adalah satu hal yang aneh. Padahal itu masih jalan, bisa dikatakan masih di kaki gunung gitu. Wong baru separuh perjalanan untuk menuju ke pos 1. Tapi Bambang ini berusaha berpikir positif dan tidak mempermasalahkan hal itu, dan dia juga tidak ngomong dengan kedua temannya. Mereka tetap lanjut jalan dan sampailah mereka di satu lokasi. Tanahnya ini agak landai, pepohonannya besar-besar. Bambang memutuskan untuk istirahat. Kita istirahat di sini ya. Ini kita ambil air dulu, karena di dekat sini ada sumber mata air. Karena memang mereka bawa air ini tidak begitu banyak, karena kondisinya Bambang tahu banyak sumber mata air di situ. Akhirnya mereka istirahat. Sebelum ngambil air, Bambang sama Dodo ini membakar rokok. Nanda di situ ngemil. Mereka sempat ngobrol dulu. Si Dodo ini tanya sama Bambang, "Bang, ini kenapa ya? Kok jalur seindah ini, sehijau ini, sebagus ini kok belum diresmikan?" "Ya aku juga enggak tahu, Dok." "Ya mungkin ya, ini mungkin aja." Bambang ini menjawab, "Mungkin karena di sini banyak sekali peninggalan dari kerajaan Nusantara di masa lampau, peninggalan-peninggalan sejarah. Kemungkinan mayoritas masyarakat di sini tidak menginginkan kalau toh nantinya diresmikan banyak pendaki yang ke sini, ini situs peninggalan sejarah ini bisa jadi rusak ataupun kotor. Kemungkinan itulah alasannya kenapa ini belum diresmikan jalur ini." "Oh iya ya, sekarang juga banyak pendaki ini yang nyampah memang," kata si Dodo ini. "Ya memang banyak pendaki sekarang yang nyampah, yang penting ke gunung tapi tidak memperdulikan kebersihan dari gunung itu." Nah, setelah membahas itu, akhirnya si Bambang ini ngajak Dodo, "Ayo Dok, kamu aja yang nganterin aku, ambil air sebentar, itu nggak jauh dari sini, paling cuma 5 menit. Nggak, kamu nunggu di sini ya." Nah, Nanda ini nurut. "Ya wes, jangan lama-lama ya." Nanda di situ masih makan snack. Bambang sama Dodo ini jalan bawa botol untuk menuju ke sumber air. Jaraknya tidak begitu jauh, sekitaran 5 menit jalan. Nah, mereka ini masih ngambil air, si Bambang sama Dodo, dan tiba-tiba mereka ini mendengar jeritan dari Nanda. Nanda ini menjerit sangat keras, "Wah, tolong, 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 tolong." "Loh, ini ada apa Nanda?" Akhirnya Dodo sama Bambang ini langsung balik gitu ke tempat Nanda. Walaupun air ini belum penuh, belum kebak diisi di botol, mereka langsung nutup botolnya, lari mereka. Bawa botol itu lari. Nah, sesampainya di tempat mereka istirahat tadi, di tempat Nanda ini nunggu. Nanda ini nunduk, kondisinya nunduk, dia masih pegang snack. Seperti masih ngambil snack, tapi dia ini nunduk. Nah, di situ tanya Bambang ini, "Loh Ndak, barusan kamu jerit-jerit teriak-teriak, kenapa? Ada apa?" Nanda ini diam aja. Dodo tanya lagi, "Ndak, kamu kenapa? Barusan kok jerit-jerit gitu? Ada apa?" Nanda ini dengan santainya menatap ke arah mereka berdua. Tapi menurut pengakuan dari Bambang, tatapannya pada waktu itu agak asing, menatap, agak sinis. Setelahnya Nanda ini berucap dengan sangat santainya, "Siapa yang teriak? Nggak ada yang teriak kok." Makan lagi Nanda ini. "Loh,
Bambang sama Dodo ini kan agak bingung. Barusan teriak, yang bener kamu. Barusan kami berdua ini dengar kalau kamu ini teriak, minta tolong loh. Enggak, aku nggak minta tolong, nggak teriak. Setelahnya Nanda ini berdiri, menatap ke arah kedua temannya, sudah ngambil airnya, ayo jalan. Udah ini, oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, walaupun Bambang dan Dodo ini menangkap seperti ada satu keanehan dari diri si Nanda. Jalanlah mereka, tek, 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 tek. Belum lama mereka jalan dari tempat mereka ini istirahat. Posisi jalannya, formasinya ini masih sama. Si Bambang ini di depan jadi navigator, Nanda di tengah, dan Dodo ini di belakang. Mereka jalan pelan, santai. Disitulah tiba-tiba si Nanda ini jalannya agak cepat dan nyusulin dari Bambang yang ada di depannya. Nanda ini jalan, akhirnya mengiringi dari Bambang. Bambang ini agak kaget, dia tanya, "Loh ndak, ngapain kamu? Belakang gua aja." Nanda ini cuma menatap ke arahnya Bambang. "Aku pingin di depan." Nanda ini nyalip Bambang. Bambang ini akhirnya diem aja gitu kan, dia menatap ke arahnya Dodo. "Gimana Dok? Udah nggak masalah lah, yang penting dijagain aja. Mungkin dia pingin di depan." "Oh ya udah kalau gitu." Akhirnya Nanda ini jalan di depan, di belakangnya ada Bambang, paling belakang sendiri ini Dodo. Jalan mereka dengan pelan, dap, 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 dap. Tiba-tiba si Bambang ini melihat Nanda ini seperti jalan agak sempoyongan gitu loh. Lu, Ndak, kenapa ndak?" Disusul oleh Bambang, dipegangin sama Bambang, ditanya, "Kamu kenapa ndak?" Nah disitulah Nanda ini yang tadinya berbicara agak dingin, intonasi bahasanya ini agak berbeda. Nanda ini seperti normal kembali. "Aku kok agak pusing ya, tengkuk ini kerasa berat, nggak enak banget ini Bang. Kenapa ya?" "Ya udah berhenti dulu, berhenti." Akhirnya mereka berhenti di situ. Mereka minum. Nanda ini ditanya, "Gimana? Kita mau turun aja? Apa gimana? Kamu kan nggak enak badan gini, nggak usah dipaksain lah." Lah, Nanda justru menjawab, "Enggak lah. Kemungkinan karena Nanda ini nggak enak sama teman-temannya udah naik kok, jadinya nggak naik gitu loh. Enggak lah, kita tetap lanjut. Ini benar." Diyakinkan kembali oleh Bambang kan Nanda ini. "Iya nggak apa-apa, ayo lanjut aja." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah, mereka jalan kembali. Dengan posisi Nanda ini kembali ke tengah. Mereka jalan. Bambang ini merasa agak aneh. Kenapa ya Nanda ini? Kok tadi seperti nyalip, dia ini bicaranya agak dingin, ini kok seperti normal kembali. Jangan-jangan Nanda ini ada yang nempelin. Bambang ini udah batin seperti itu. Tapi kenapa ya? Dia ini terus berargumentasi, Bambang ini di pikirannya. Tadi dia dan Dodo seperti mendengar Nanda ini menjerit, tapi ternyata enggak. Ada apa ini sebenarnya? Tapi semua hal-hal itu berusaha dia tepiskan dari pikirannya. Bambang ini berusaha tetap berpikir positif. Udahlah, nggak ada apa-apa. Mereka lanjut jalan tetap dengan ritme yang pelan. Tep, 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 tep. Dan tidak begitu lama, Nanda ini nyalip lagi. Ketika mereka ini berjalan untuk menuju pos 1, Nanda ini nyalip lagi. Kondisinya sama seperti tadi. Nanda ini jalan di sebelahnya Bambang. "Loh, kamu kok di sini lagi ndak? Aku tak di depan." Bambang ini aneh, kok seperti tadi lagi. Berbicara agak dingin gitu, agak ketus lah. Nah Nanda ini nyalip si Bambang, dia jalan di depan Bambang. Dan setelahnya Nanda ini jalan cepet gitu loh. Bambang ini sampai teriak, "Ndak, jangan cepet-cepet, santai aja, santai. Dok itu loh Dok, Nanda kok jalannya cepet bener, nanti kecapean dia." Dodo juga ikut teriak, Ndak usah cepet-cepet, Ndak, santai aja, nanti kamu malah kecapean." Tapi Nanda ini seperti tidak mendengar, dia jalan ini cepet. Akhirnya Bambang ini bilang sama Dodo, "Dok, aku tak nyusulin Nanda ya. Itu anak kenapa?" Iya. Udah cepet, disusul aja. Nanti dia malah kecapean, dia ada apa-apa di depan." Kabut ini masih tebal dan vegetasi hutan ini rapat rencang semua. Walaupun itu masih siang, tapi kan udah gelap. Nah, mereka langsung jalan agak cepat, terutama si Bambang ini. Dodo ini akhirnya juga nyusulin agak cepat. Disusul. Nah setelahnya si Bambang ini melihat Nanda ada di depannya. "Loh kok berhenti si Nanda ini? Ndak, jangan cepet-cepet Ndak." Disusulin sama Bambang. Nah Bambang ini hampir sampai di tempat Nanda ini berhenti, berdiri membelakangi Bambang di atas. Nanda ini jalan lagi dengan cepat. "Loh, Ndak, santai aja, santai Ndak usah cepet-cepet." Nanda ini jalan seperti tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Bambang. Bambang ini nyusul lagi, disusul Dodo di belakangnya. Mereka jalan cepat.
Dan ada satu keanehan lagi yang ditangkap oleh Bambang. Anehnya ketika Bambang ini udah dekat dengan Nanda, Nanda ini seperti menjauh lagi. Hampir dekat lagi, menjauh lagi. Ini sebenarnya kenapa Nanda ini? Kok tadi udah ndak enak badan bilangnya, tengkuknya ini kerasa berat. Dia ini seperti ndak enak badan, kok ini jadi seperti badannya seger, dia jalan cepat lagi. Akhirnya tetap disusul sama Bambang sama Dodok, sampai benar-benar di satu titik Bambang ini kecapean dan dia ini bilang sama Dodok juga ikut berhenti di situ. Dok, ini Nanda di mana Dok? Kok udah ndak kelihatan? Lah ya kok dia jalan cepat bener ya? Udah cepet, ayo lanjut jalan. Mereka berdua kan takut karena Nanda cewek, dia sendirian gitu kan, udah ndak kelihatan. Kalau ada apa-apa, mereka mau minta tolong siapa? Kan mereka cuma bertiga. Menurut info dari Tejo di bawah, tidak ada pendaki selama 2 minggu ini yang naik ataupun turun. Jalan akhirnya Bambang sama Dodok. Nah singkat cerita, sampai di pos 1, Nanda ini juga tidak ada. Ini Nanda kemana? Bambang dan Dodok ini karena panik, mereka memutuskan untuk tetap lanjut, naik ke atas dengan jalan ini yang cepat. Mereka seperti udah tidak memperdulikan rasa capek mereka. Yang mereka pedulikan ini Nanda, dan mereka ini khawatir karena ngebawa cewek sendiri di situ. Jalan mereka cepat dan singkat cerita sampailah mereka di satu lokasi yang dinamakan Alas Sukmo, hutan Sukma. Alas Sukmo ini ada di jalur Batursari, Gunung Sumbing. Nah, sesampainya di lokasi itu, Bambang dan Dodok ini melihat kalau Nanda ini duduk di situ. Dia duduk di atas satu batu yang besar. Nah, disitulah Bambang ini berteriak, "Dah, kok kamu udah sampai sini? Kami ini panik. Takutnya kamu ini ada apa-apa." Sambil jalan, di Bambang ini berteriak sama Nanda. Nanda ini menatap ke arah mereka sambil melambaikan tangan. Sesampainya di tempat Nanda ini pun ditanya, "Loh kamu kok jalan cepet bener?" Dodok ini tanya. "Aku juga bingung." "Loh, maksudnya bingung?" "Aku juga bingung kok tiba-tiba aku udah sampai di sini dan aku ini nggak nemuin kalian gitu loh. Kalian berarti di belakangku," jawab si Nanda. "Yuk kami di belakang kamu lah, wong kami ini ngejar kamu dari tadi, kamu ini jalan cepet banget sampai sini." "Aku juga bingung Dok, aku juga bingung Bang. Aku kok udah sampai di lokasi ini. Emang di sini ini lokasi apa namanya?" "Ini namanya Alas Sukmo, hutan Sukma." Jadi ada raut bingung dari wajah si Nanda ini yang ditangkap oleh Bambang dan Dodok. Bambang juga bingung di situ. Ini Nanda kok seperti tidak menyadari kalau dia ini udah sampai di Alas Sukmo. Nah yang tahu jalurnya kan memang cuma Bambang gitu kan. Ya sudahlah. Dia ini bertanya Bambang dengan si Nanda, "Nah terus gimana? Kamu mau lanjut jalan? Apa udah kita cari tempat aja buat mendirikan tenda?" "Lanjut jalan aja lah, nggak apa-apa. Lagian kan kita udah sampai sini. Estimasinya sampai puncak ini masih lama nggak?" "Ya masih cukup lama sih," jawab si Bambang. "Gimana?" "Ya sudah lanjut jalan aja," jawab si Nanda. "Tapi kalau aku capek berhenti ya." "Iyalah." Karena Nanda ini menghendaki untuk tetap naik, kedua temannya pun akhirnya menemani dia. "Ya sudah, ayo naik. Jalannya pelan-pelan loh. Jangan cepet." "Iya, aku juga jalan pelan kok dari tadi." Batin si Bambang, "Jalan pelan apa? Wong kamu jalannya cepet bener." Nah akhirnya mereka mulai jalan. Ada satu keanehan lagi, kabut ini kan masih turun dengan sangat tebal. Mereka jalan setelahnya dari Alas Sukmo ini agak berjarak dan tidak begitu lama ada satu persimpangan. Ketika mereka ini baru jalan dari Alas Sukmo, tiba-tiba Nanda ini udah tidak kelihatan lagi. Bambang sama Dodok ini khawatir. "Dah, kamu di mana Nanda?" Akhirnya headlamp ini dinyalakan. Karena walaupun itu masih siang menjelang sore, kondisinya ini udah gelap. Vegetasinya ini sangat rapat, sangat gelap di hutan itu dan kabut ini sangat tebal. Setelah headlamp ini dinyalakan oleh si Bambang dan Dodok, mereka ini baru lihat, ternyata Nanda ini udah di depan. Dia ini udah ada di satu persimpangan. Akhirnya Bambang ini sama Dodok bilang, "Yuk lari." Akhirnya mereka lari menghampiri Nanda. Nah disitulah akhirnya Nanda ditanya, "Jangan cepet-cepet, aku kan bilang jangan cepet-cepet dak. Udah santai aja." Nanda ini diem aja jalan lagi. Dan jalannya ini masih dengan ritme yang cepat. Astagfirullahaladzim, ini kok cepet bener anak jalan. Bambang ini sempat bilang sama Dodok, "Dok, ini ada yang gak beres Dok. Aku takutnya Nanda ini ketempelan oleh ya
Nggak tahulah makhluk gaib atau apa. Bisa jadi. Terus gimana bang? Udahlah kita susulin aja. Mereka akhirnya susulin Nanda. Udah jangan cepet-cepet dah. Nanda ini masih cepet jalan. Tapi Nanda ini kelihatan jalan, dan singkat cerita mereka ini berada di satu lokasi di punggungan bukit. Nah disitulah mereka ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda. Bambang sama Dodok ini bilang, Dok kita mendirikan tenda di sini ya. Nah Nanda ini nampak duduk aja di situ, lagi menatap ke arah Gunung Sindoro yang dari situ kelihatan. Jadi seperti yang kita tahu lah, Sindoro Sumbing gitu kan, seperti gunung kembar. Nah dari view itu, view-nya Nanda ini duduk di situ, masih menatap ke arah Gunung Sindoro, puncak dari Gunung Sindoro. Nah tiba-tiba Nanda ini memanggil si Bambang, Bang sini bang. Bambang menghampiri si Nanda, iya Nanda kenapa? Itu bagus ya Sindoro dari sini kelihatan. Ya memang kalau dari sini ini kelihatan, ya emang bagus. Nah kondisinya ini udah mulai gelap, udah berarti senja. Waktu senja ini udah mau masuk ke wayah surup, wayah apa ya, waktu menjelang masuk ke maghrib. Jadi kan view-nya memang bagus. Nah setelahnya Nanda ini bilang sama Bambang, Bang kakiku capek bener bang, aku dipijit mau ndak sebentar sebelum kita mendirikan tenda? Oh ya ndak masalah, ini tak pijitin. Makanya ndak, jalannya ini jangan cepet-cepet, kamu ini jalan cepet bener. Cepet gimana, aku ini jalan pelan, aku ndak pernah jalan cepet. Kaget di situ Bambang. Jadi seolah-olah Nanda ini tidak menyadari kalau dia ini jalan ini sangat cepat dari awal pendakian sampai mereka di punggungan bukit itu. Tapi Bambang ini tidak bilang sama Nanda, yowes ini tak pijet. Akhirnya dipijet sama Bambang. Nah ketika Bambang mijet Nanda, Bambang ini agak kaget. Kakinya Nanda ini keras bener ya. Ini ndak, kakimu ini keras bener. Ini otot-ototnya ini pada kaku, ini pada manteng otot-ototnya. Makanya jalannya jangan cepet-cepet. Nanda ini cuma bilang, udahlah diem aja kamu, udah cepet dipijet, aku capek. Iya dipijet. Bambang ini ngerasain waktu mijet Nanda, Bambang ini merasakan kakinya ini keras bener. Jadi penggambaran dari Mas Bambang ini kayak mijet kayu gitulah, kenceng bener ya, otot-ototnya seperti kaku semua. Duh parah ini. Nah setelah dipijet, Bambang bilang sama Nanda, udah kamu nggak usah ikut mendirikan tenda, kamu di sini ada istirahat. Ini tenda tidak dirikan, aku sama si Dodok aja. Oh ya sudah, makasih bang. Oke sama-sama. Ternyata Bambang ini menuju ke arah Dodok, ayo Dok, langsung keluarin tenda. Ini udah maghrib kok. Mereka berdua ini mendirikan tenda di punggungan bukit itu. Jadi karena view-nya juga bagus ke arah Sindoro gitu kan, mereka mendirikan tenda di situ. Bambang sama Dodok mendirikan tenda. Nah setelah tenda ini berdiri, mereka bertiga ini pun memutuskan untuk langsung masak di situ. Mereka masak, mereka setelahnya makan malam dan mereka ini bersantai. Mereka merebus air untuk menyeduh kopi, mereka ini ngobrol-ngobrol. Nah menurut pengakuan dari Bambang, pada waktu mereka bersantai, ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol, bercanda, kondisinya dari Nanda ini udah baik-baik aja, jadi udah normal gitu loh. Makanya di momen itu si Bambang sama Dodok ini seperti udah lupa kalau tadi ada satu keanehan, beberapa keanehan malah dari diri Nanda. Mereka ini seperti udah melupakan itu. Mereka ini ngobrol, mereka bercanda. Nah pada sekitaran jam 9 malam, mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Karena kondisinya di punggungan bukit, angin ini cukup kencang dan mereka ini dingin, merasakan dingin. Mereka memutuskan untuk masuk dalam tenda untuk istirahat dan tidur. Sebelum mereka nanti keesokan harinya menjelang subuh mereka akan summit attack. Mereka akan ke puncak bertiga. Mereka akhirnya membereskan tadi peralatan masak, gelas yang buat ngopi, kompor dan lain sebagainya dibereskan. Setelahnya mereka masuk ke dalam tenda bertiga untuk tidur. Jadi tidurnya ini Nanda ini di tengah dan kedua teman cowoknya ini nanti di sebelah kiri sama sebelah kanan dan dibatasi dengan tas keril gitu loh. Jadi tendanya ini dengan kapasitas 4 orang, cukup besar. Mereka masuk. Nah mereka mempersiapkan sleeping bag sebelum tidur itu. Nah disitulah si Dodok sama Nanda ini agak kaget karena dengan tiba-tiba Bambang ini mengeluarkan sesuatu dari dalam kerilnya. Dodok ini langsung kaget sama Nanda. Loh, ngapain kamu bawa barang-barang kayak gitu ke sini? Nah, jadi Bambang ini rencang semua. Setelah masuk ke dalam tenda, dia ambil kerilnya. Dia mengambil sesuatu di dalam kerilnya. Setelah dikeluarkan, ternyata itu adalah boneka jelangkung.
Kagetlah di situ Dodok sama si Nanda. Ngapain kamu bawa barang-barang gitu ke gunung? Bambang ini cengengesan di situ. Gini loh, aku kan udah bilang sama kalian kalau aku ini penasaran sama yang namanya jelangkung, ritual pemanggilan arwah. Makanya kemarin habis nonton bioskop, aku ini menyempatkan untuk bikin kayak gini di rumah. Jadi Bambang ini khusus bikin boneka jelangkung sama persis seperti yang mereka lihat di film di bioskop. Kepala dari boneka itu bentuknya kan manusia, kepalanya ini menggunakan batok kelapa. Di bawahnya ada seperti bambunya membentuk manusia, ada tangannya gitu kan. Lalu dikain kafani. Dan disitulah Dodok ini bilang sekali lagi sama Bambang, "Wes Bang, udah dimasukin aja itu bonekanya, nggak usah aneh-aneh." "Iya iki, Bambang iki opo-opo nanto? Bambang ini apa-apaan?" kata Nanda. "Kayak gitu kok dibawain di atas gunung. Kalau ada apa-apa, kita mau minta tolong siapa? Kamu udah inget tadi Mas Tejo bilang, nggak ada pendaki sama sekali selama 2 minggu. Kita mau minta tolong siapa di atas gunung kalau ada apa-apanya? Aneh-aneh aja kamu itu. Udah dimasukin aja." "Iya ya, aku ini cuma bercanda kok, nggak mau ngajakin kalian main beneran," jawab si Bambang. "Halah, kamu nggak ngajakin main beneran kok boneka itu dibawa sampai sini. Kamu ini niatnya udah buruk." Nanda ini masih ngomel-ngomel. Dan di tengah perdebatan kecil mereka, tiba-tiba angin ini berembus sangat kencang. Dan disitulah Dodok ini bilang sama teman-temannya kalau itu adalah badai. Dodok ini sadar betul itu badai. Karena kondisi tenda mereka seperti dilempar-lempar sesuatu. Dan ditambah mereka mendirikan tenda di punggungan bukit, di mana ruangan ini terbuka, tidak ada pohon sama sekali. Tenda ini seolah-olah dilempar-lempar dengan sesuatu. Dodok ini di situ seolah-olah menyalahkan dari Bambang. "Ini loh Bang, gara-gara kamu punya niat buruk dan bawa kayak gitu ke atas gunung, jadinya ada badai kayak gini." Loh, lah hubungannya apa antara badai sama jelangkung? Ya udah ada hubungannya lah. Badai ini kan kejadian alam, jelangkung ini kan cuma boneka. Kok dihubung-hubungkan? Udahlah, aku minta maaf kalau aku salah. Kalian gak usah ngomel-ngomel terus. Ayo tidur aja, masuk ke dalam sleeping bag, kata si Bambang. Nah mereka ini baru mau masuk ke dalam sleeping bag, tiba-tiba Nanda ini yang tadinya duduk masih membenarkan sleeping bagnya. Nanda ini duduk diem, menunduk ke bawah. Bambang dan Dodok ini seperti baru tersadar. Bambang ini tanya, "Loh dah, kamu kenapa Nanda?" Nanda ini diem, Dodok juga tanya sambil nyolek baunya dari Nanda dari belakang itu. "Dah, kamu kenapa Nanda?" Masih diem Nanda, dan tiba-tiba Nanda ini menembangkan lagu Jawa seolah-olah Nanda ini seorang sinden di dalam pertunjukan wayang, sambil dia ini menunduk terus. "Ono rinongi." Dodok dan Bambang ini saling menatap, dan mereka berdua sadari betul ini bukan Nanda. Karena mereka tahu Nanda ini sama sekali tidak tahu dengan yang namanya kebudayaan Jawa, apalagi sampai menembangkan lagu-lagu Jawa, langgam. Ini tidak mungkin, ini bukan Nanda. Mereka sadari betul, wajah mereka berdua ini panik, Bambang sama Dodok. Dan tiba-tiba Nanda ini mengangkat wajahnya, matanya melotot ini menatap ke arahnya Bambang sama Dodok dengan sangat sinis, sambil terus menembangkan lagu Jawa. "Loh Ndak, kamu kenapa Ndak? Ndak, kamu kenapa?" Nanda ini menunduk lagi, masih terus menembangkan lagu Jawa. Dia mengangkat wajahnya lagi, dan setelahnya Nanda ini menatap ke arahnya Bambang dengan mata sinis tatapannya. Wajahnya langsung didekatin. Wajahnya Bambang ini hampir mau nempel ke wajahnya Bambang. Dan setelahnya Nanda ini tertawa ini dengan ngiki. Wis percaya nek aku iki ono. Teko gak disusul, mulih gak diter. Bambang ini sangat ketakutan. Sekujur tubuhnya ini bergetar. Dia sadar betul ini bukan suaranya Nanda. Ini seperti suara wanita parubaya. Dan dia ini seolah-olah menunjukkan eksistensinya ke depannya Bambang dan Dodok, kalau bangsa-bangsa mereka ini ada. Wes ngandel, nek aku iki ono, teko gak disusul, boleh gak diter. Wes saiki, nek kowe kabeh pengen selamat, gak usah ganggu aku. Saiki kowe kabeh
mulai ae saka kene. Saiki. Nek gak mulai, kowe kabeh bakal mati. Apa meneh iki kancamu? Dan disitulah Bambang dan Dodok ini benar-benar sangat ketakutan. Bambang ini bilang sama Dodok, "Dok, ini gimana caranya, Dok? Udah berdoa sebisanya. Mereka berdua berdoa sebisanya dan badai ini masih menerpa tenda mereka dengan sangat kencang. Nah, setelahnya tenda ini seperti mau lepas-lepas gitu loh. Pasaknya ini mau lepas, tenda ini seperti mau melayang. Dodok ini bilang sama si Bambang, "Bang, dicek Bang, pasaknya dicek, jangan sampai lepas. Ini biar Nanda tak urusin aku." Nanda ini masih terus didoakan oleh si Dodok. Dan tiba-tiba Nanda ini seperti tidak sadarkan diri. Bambang ini langsung keluar tenda. Angin ini berembus dengan sangat kencang, menerpa tenda mereka. Dan setelahnya Bambang ini benar-benar lega karena badai ini secara tiba-tiba ini berhenti dengan sendirinya. Loh, kok langsung berhenti? Dia langsung ngecek tendanya. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi pasak ini masih terpasang. Dan ketika Bambang ini mau masuk ke dalam tenda, dia ini melihat ke sekitarnya. Dia ini baru menyadari, loh, kok bukan di punggungan, kok di hutan. Jadi kondisinya tenda ini berada di tengah hutan, gelap, sunyi, tidak terdengar suara apapun. Bambang ini baru menyadari, loh, padahal tenda ini mereka dirikan di punggungan bukit yang tidak ada pohon-pohon di situ. Dia melihat ke sekitar. Ini benar ini. Ini tenda ini seperti tidak berada di tempat yang seharusnya. Bambang ini panik, dia langsung masuk ke dalam tenda, dibuka tendanya. Loh, kedua temannya, Dodok dan Nanda ini tidak ada. Loh, Dok, dah. Dia keluar lagi. Dia masuk ke dalam tenda lagi, meyakinkan dirinya. Dodok sama Nanda ini tidak ada. Dia keluar akhirnya dari tenda. Dia melihat ke sekitar, benar-benar senyap, sepi. Dia cuma pakai headlamp aja, yang tadi belum sempat dia matikan ketika mau menuju ke tidur. Akhirnya Bambang ini panik, dia jalan. Entah, dia ini bingung mau kemana arahnya sambil terus manggilin nama kedua temannya. Dok, dah kalian di mana dah? Dok, Nanda. Tidak ada sautan dari kedua temannya. Bambang ini jalan terus sampai pada akhirnya Bambang ini melihat ke arah tenda. Tenda ini udah tidak ada. Aku ini di mana sebenarnya? Bambang ini udah mulai panik. Dia ini jalan lagi balik menuju ke arah tendanya tadi, di mana Bambang yakin betul ini tadi aku arahnya ke sini, ke arah tenda. Dia jalan lagi di tengah hutan yang gelap dan dingin itu, di Gunung Sumbing. Dia jalan. Tidak ada tendanya, benar-benar gelap, sunyi sekali, tidak terdengar suara apapun. Dan tiba-tiba Bambang ini sayup-sayup mendengar ada suara-suara anak kecil yang seperti sedang bermain. Mereka ini ketawa-ketawa kecil. Loh, kok ada anak kecil yang bermain? Akhirnya Bambang ini penasaran. Nah, barangkali dia anak petani yang ada di hutan ini. Dia berusaha mencari di mana sumber suara dari anak-anak kecil ini yang terdengar sedang bermain dan ketawa-tawa. Akhirnya Bambang ini berhenti di satu titik lokasi. Dia ini melihat di depannya ada satu gubuk tua, dan di depannya dari gubuk tua ini ada anak kecil, 6 anak kecil ini yang sedang duduk melingkar seperti sedang bermain. Bambang jalan menuju ke arah gubuk tua itu. Karena Bambang yakin betul ini anak-anak petani mungkin yang sedang bermain. Setelah dekat, Bambang ini mengamati lagi. Loh, ini benar, ini gubuk kayu tua. Di depannya 6 anak kecil sedang duduk melingkar, dan Bambang ini mendengar di situ mereka ini seperti sedang memainkan permainan jelangkung. Mereka sambil tepuk-tepuk tangan. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Dan tidak begitu lama, salah satu dari anak kecil itu menatap dengan cepat ke arahnya Bambang. Bambang ini agak kaget. Dan tidak begitu lama, ke-6 anak kecil ini dengan serempak ini tertawa menyeramkan dan seperti mentertawakan dari Bambang. Hehehe, sambil mereka ini nunjuk-nunjuk. Hehehe, jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Disitulah Bambang ini yakin, karena melihat dari wajah anak kecil ini semuanya pucat dan seperti ada bercak-bercak darah yang mengering. Bambang ini langsung lari. Setan ini setan. Bambang lari.
Nggak tahu arah dia, pokoknya lari aja menjauh dari gubuk tua dan 6 anak kecil yang bermain jelangkung. Dia ini lari sampai Bambang ini kelelahan. Dia berhenti, ngos-ngosan dia. Bingung, dia ini udah mulai mau nangis di situ. Dan tiba-tiba dia ini mendengar, dan suara yang dia dengar, dia kenali betul. Ini suara tadi seperti yang nyurupi dari temannya si Nanda. Suara seorang perempuan parubaya yang tadi seperti tertawa ngikik gitu. Jadi Bambang ini mendengar, loh ini dari mana sayup-sayup? Nah setelah Bambang ini yakin arahnya dari satu pohon yang besar. Pohon ini seperti pohon ringin, tapi kok di tengah hutan. Bambang ini bingung, ada pohon ringin di tengah hutan. Besar banget ini pohon, kok tumben-tumbenan ada pohon ringin. Diamati terus dan tiba-tiba dari balik pohon ringin yang besar ini muncul satu sosok. Sosok ini perempuan menggunakan gaun ini berwarna hitam. Rambutnya ini panjang, wajahnya ini pucat. Ini seperti berjalan, tapi berjalan ini seperti melayang. Di sebelah pohon ringin besar itu, sosok ini berdiri menatap ke arahnya Bambang. Mulai saiki, nek gak pengen mati. Aku iki gak jahat ya. Aku iki mung buktikno bahwa aku iki ono. Mulai saiki le, nek pengen selamat. Bambang ini ketakutan, dia ini nangis. Ampun, nggih. Kula wangsul sakniki. Ampun. Bambang ini seperti sujud-sujud di situ. Setelahnya Bambang ini mau minta maaf lagi ke sosok itu. Bambang ini menatap ke arah pohon ringin tadi. Loh, udah nggak ada. Sosok perempuan ini juga udah nggak ada. Bambang ini melihat ke sekitar. Ini di mana lagi? Hutannya nampak berbeda lagi. Masih gelap kondisinya. Dan kabut ini turun dengan tebal. Dilihat, loh, kok ada tendanya? Jadi Bambang ini melihat tenda. Ada tendanya. Dia ini langsung menuju ke arah tendanya. Dia masuk ke dalam tenda. Dan setelah Bambang ini masuk ke dalam tenda, Bambang ini seperti terbangun dari tidurnya. Kedua temennya, si Dodok sama Nanda juga agak kaget. Bang, kamu udah bangun bang. Alhamdulillah kamu udah bangun. Bambang ini bingung, wajahnya kayak orang linglung. Loh lah aku ini kenapa? Kamu ini tadi seperti direperpi, seperti ketindihan kamu itu. Wong kamu tak suruh keluar kok ngeliatin badai kok malah kamu jadinya seperti ketiduran dan seperti ketindihan, direperpi. Lah kamu ini tadi kenapa kok teriak-teriak ampun? Tanya si Dodok sama Nanda ini. Nanda ini posisinya udah duduk, udah normal gitu loh. Udah tanya juga sama si Bambang, iya bang kamu ini kenapa bang? Udahlah tak jelasin nanti aja. Pokoknya kita harus pulang sekarang juga. Ini bahaya kalau kita tidak pulang. Pokoknya aku ini tadi seperti mengalami mimpi. Aku ini ditemui hal-hal yang aneh. Pokoknya aku ini ketemu hal yang tidak masuk akal. Dan aku ini ketemu sama sosok yang tadi nyurupi kamu. Aku ini diliatin sosoknya ini serem lah. Aku takut, udah kita pulang aja. Dodok ini tadi agak sebel sama Bambang, tapi di situ kan kasihan gitu kan. Tuh kan kamu sih gara-garanya. Udah kita pulang aja yuk. Pulang aja. Akhirnya mereka kemas-kemas di tengah malam itu. Entah pada waktu itu jam berapa, pokoknya masih gelap. Mereka tidak sempat liatin jam. Mereka ini kemas-kemas. Matras mereka masukkan ke dalam keril. Setelahnya mereka ini keluar. Mereka ini mengemasi tenda. Dan alat-alat mereka yang masih pada tergeletak di situ mereka masukkan ke dalam keril. Dan ketika mereka ini mau melangkah pergi, mereka bertiga ini kaget. Kok kita di sini? Disitulah si Bambang ini menjelaskan, makanya aku kaget kok kita berada di tengah hutan. Kan tadi kita mendirikan tenda ini di punggungan bukit, tidak ada pohon-pohon. Lah iya kok kita di sini? Setelah mereka amati, dengan benar-benar mereka amati, mereka ini bertiga baru menyadari kalau mereka ini berada di Ala Sukmo. Mereka berada di satu lokasi yang dinamakan hutan Sukma yang sempat mereka ini lewati. Dan mereka ini lihat tadi Nanda ini duduk di batu besar. Loh kita di Ala Sukmo. Loh iya betul, di Ala Sukmo kok bisa ya di sini? Nah Dodok ini langsung menutup pembicaraan itu. Udahlah, mau dimanapun kita, yang penting kita ini harus pulang sekarang juga. Ayo pulang langsung. Nah mereka langsung pulang menuju ke jalur pendakian untuk menuju ke arah turun. Karena mereka udah kenali ini Ala Sukmo, hutan Sukmo. Bang kamu depan bang, yang tahu jalurnya. Bambang akhirnya di depan. Mereka tergopoh-gopoh turun. Nah sebelum mereka keluar dari lokasi Ala Sukmo, tiba-tiba
mereka bertiga ini dengar ada suara sayup-sayup. Suara ini seperti suara keramaian. Mereka ini berhenti. Duduk ini tanya sama Nanda sama Bambang, kalian dengar gak? Iya dengar kok, kayak ada rame-rame apa ya? Itu di arah sebelah kiri, di hutan itu. Akhirnya mereka bertiga ini mengendap-endap. Mereka bersembunyi di balik pohon. Mereka ini ngintip di balik kabut yang tebal. Mereka ini melihat banyak sekali orang-orang ini yang sedang seperti melakukan transaksi jual beli. Loh, kok kayak pasar? Dan disitulah Bambang ini yakin betul itu pasar. Di depannya ini ada satu gubuk tua yang sempat dia lihat tadi, seperti ketika dia ini mengalami satu ketindihan ataupun mimpi, tidak jelas tadi. Dia ini yakin ini gubuk tua tadi. Loh, di depannya juga ada 6 anak kecil ini masih bermain di tengah-tengah pasar, keramaian pasar itu. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta dan riuh. Orang-orang ini bertransaksi jual beli. Disitulah Nanda ini bilang sama kedua temannya, kita turun sekarang juga. Ayo turun, udah tidak usah memperdulikan hal itu. Ini yang dinamakan mungkin dengan pasar setan yang sering kita dengar di gunung-gunung. Di setiap gunung katanya kan ada pasarnya, pasar gaib, pasar setan. Ini pasti pasar setan. Udah cepet, ayo cepet kita pulang. Akhirnya mereka bertiga ini langsung tergopoh-gopoh jalan untuk menuju ke arah turun. Tidak begitu lama mereka keluar dari Ala Sukmo. Mereka ini memutuskan untuk berhenti, mereka minum. Setelahnya mereka ini lanjut jalan lagi turun. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di jalur masuk dari Batur Sari ini. Nah sesampainya di bawah ini hari udah terang. Dilihat jam oleh mereka, ternyata udah jam 9. Nah di situ nampak ada satu warung. Nah warung ini cukup ramai. Ternyata Tejo ini di situ. Mereka ini langsung menuju ke warung itu gitu kan. Ayo kita istirahat dulu, kata si Bambang. Kita istirahatlah, kita ngopi-ngopi dulu. Akhirnya mereka ke warung itu dan Tejo emang di situ. Loh kalian udah turun? Iyalah kami langsung turun. Tejo ini agak curiga. Kalian kenapa? Kok wajahnya lusuh kayak gitu, terus kalian kayak ketakutan? Bener Jok, kami tak pesan kopi dulu. Nanti tak ceritain semuanya. Hanya mereka bertiga ini pesan kopi. Disitulah mereka makan gorengan juga dan cerita semuanya sama Tejo. Tejo ini di situ menanggapi dengan tertawa. Yo kalian ini kok macam-macam, apalagi kamu Bang, kamu kan udah pernah lewat jalur sini, udah tahu jalurnya sepi. Yang seperti kalian tahu lah, kalau di gunung ini kan tempat bersarangnya jin yang jahil. Apalagi jalur ini yang masih sepi, Batur Sari, jalur yang belum diresmikan. Jarang sekali ada pendaki yang kesini. Ya isinya demit, itu di atas isinya setan. Kamu bawa kayak gitu, mau main-main jelangkung, niatmu udah buruk ya, kalian diganggu. Untung kalian ini bisa pulang. Nah kemungkinan yo kalian ini tendanya dipindahkan mungkin itu di Ala Sukmo, diterbangkan atau diganggu gimana kan lah itu sama nggak tahu siapa sosok yang kamu ceritakan, sosok perempuan bergaun hitam itu. Kamu sih gara-garanya itu, jangan aneh-aneh lagi kalau ke gunung, kata si Tejo ini dengan ketawa. Disitulah Bambang ini nyesel. Dia ini minta maaf sama kedua temennya, Dodok sama Nanda. Dodok dan Nanda ini memaafkan, yang penting jangan diulangi lah kayak gitu. Tejo juga sekali lagi ini kasih tahu lah, intinya udah jangan aneh-aneh pokoknya kalau ke gunung. Nanti kalau mau kesini lagi ke rumah aku aja, ini tidak begitu jauh kok dari sini. Kamu lewat aja, ini jalan ini nanti ada satu gang kecil, kamu masuk di situ cuma ada satu rumah, itu rumahku. Kalau kalian mau kesini, ajak aku nanti ke atas lah, kita kesana bareng. Oke Jok, makasih. Setelahnya mereka ngopi, mereka ngobrol dan tidak begitu lama. Pada sekitaran jam 10:30 siang, si Bambang, Dodok, dan Nanda ini pun pulang naik sepeda motor untuk menuju ke Purwokerto. Nah singkat cerita, mereka sampai di Purwokerto alhamdulillah dengan selamat. Dan itulah kisah yang dituturkan oleh Mas Bambang ini dulu tahun 2001. Udah lama sekali ini pengalamannya dibagikan kepada kita semua. Jadi kesimpulannya rencang semua, ketika kita mau naik gunung, kita itu tidak usah punya niatan yang aneh-aneh lah, apalagi niatan buruk seperti Mas Bambang ini. Dan Mas Bambang ini mengakui sebenarnya dia ini memang mau melakukan ataupun bermain ritual pemanggilan arwah jelangkung. Ketika itu dia ini udah punya niat seperti itu, mau ngajak si Dodok sama si Nanda. Tapi berhubung karena Dodok dan Nanda ini menolak dan mereka berdua ini seperti marah, akhirnya niat itu diurungkan. Jadi niat dari Mas Bambang ini udah buruk, dan harapan dari Mas Bambang
ketika mengirimkan cerita ini kepada kami agar kita semua ini ya tidak mencontoh apa yang dia lakukan. Ketika naik gunung ya naiklah sewajarnya, tidak usah punya niatan apa-apa. Punyailah niat ketika ke gunung ini menikmati alam, bertadabur alam, dan sebisa mungkin kalau di pendakian jangan sampai nyampah gitu loh. Itu pesan yang disampaikan oleh Mas Bambang ini di akhir dari ceritanya, di akhir emailnya. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan rencang semua, dan semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam merimba.